Seorang oknum anggota lalu lintas Polresta Pontianak Kota, Kalimantan Barat diduga telah mencabuli anak di bawah umur di salah satu hotel. Pelaku diperiksa di Bid Propam Polresta Pontianak Kota. Kasus pencabulan oleh oknum polisi berpangkat brigadir yang merupakan anggota lalu lintas Polresta Pontianak Kota berawal dari pelaku yang merazia bocah pengendara motor karena tidak mengenakan masker dan helm. Namun karena korban tak mampu membayar sanksi denda sebesar Rp250.000, pelaku yang berinisial DY kemudian membawa korban ke salah satu hotel di kawasan Pontianak Selatan. Korban dipaksa minum air putih sehingga tak sadarkan diri. Pelaku kemudian melampiaskan nafsu bejatnya kepada korban. Kapolresta Pontianak Kota Kombes Pol Komarudin mengatakan pelaku sudah diamankan dan dalam pemeriksaan. Yang perlu diketahui juga saat ini yang sedang kita lakukan pendalaman adalah yang bersangkutan melanggar disiplin karena memang yang bersangkutan memang bukan anggota lapangan ya, anggota staf. Tapi saat kejadian atau saat dilaporkan sedang berada di lapangan itu dulu sambil kita menunggu hasil pemeriksaan. Kapolresta juga menyatakan pihaknya masih menunggu hasil visum korban. Pihaknya juga memastikan kasus ini akan diusut hingga tuntas. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, perempuan di bawah umur korban prostitusi online diperkosa saat dititipkan di rumah aman di Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur. Ironisnya, pelaku merupakan pengurus rumah aman. RC 25 tahun seorang pengurus rumah aman Yayasan Pasar Peduli di Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur ditangkap polisi. Ia menjadi tersangka karena nekat mencabuli gadis di bawah umur berulang kali hingga hamil. Ironisnya korban merupakan perempuan yang sengaja dititipkan polisi di rumah aman setelah terjaring razia prostitusi online. Salah satu dari 4 korban kasus prostitusi online ini berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan yang terungkap pada pertengahan Juli lalu dan dititipkan di rumah aman. Sejak 29 Agustus hingga 4 September 2020, pelaku melancarkan aksi bejatnya dan diketahui rekan korban yang turut diancam jika mengadukan perlakuannya kepada Ketua Yayasan Pasar Peduli. Pelaku mendatangi kamar tidur korban setiap malam, setiap dini hari, kemudian mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan pelaku. Karena para korban ini masih di bawah umur semua. Jadi mungkin Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sebelumnya di Lampung, pemirsa, bocah perempuan korban perkosaan yang mencari pelindungan di rumah aman milik pemerintah di Lampung Timur justru diperkosa oleh oknum pimpinan rumah aman. Pelaku diduga telah mencabuli korban lebih dari 20 kali. Bocah perempuan 14 tahun asal Wai Jepara, Lampung Timur menjadi korban perkosaan. Korban dan sang ibu kemudian mengadukan kasus yang menimpa dirinya ke rumah aman milik pemerintah. Namun bukan perlindungan yang ia dapat, korban justru diperkosa diduga oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A wilayah tersebut. Tidak hanya sekali, pelaku diduga mencabuli korban lebih dari 20 kali dan mengancam akan membunuh korban jika memberitahukan ke orang tua. Hingga akhirnya pelarian oknum anggota P2TP2A pelaku pencabulan anak di Lampung Timur, pria berinisial DA, ditangkap polisi Polda Lampung. Pelaku ditetapkan tersangka dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan pada anak perempuan berumur 13 tahun. Tanggal berapa? Masih ingat? Diduganya katanya tanggal 28 Juni. 28 Juni. Kejadiannya di mana? Di rumah korban. Di rumah korban. Di rumah korban di ruang apa? Kalau dugaannya itu di... Kepada polisi, tersangka mengakui perbuatannya dan atas perbuatannya pelaku terancam maksimal hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, kasus mutilasi Pasar Baru terus didalami. Kini polisi mendalami kejiwaan 2 tersangka yang telah merencanakan pembunuhan dengan sangat rapi. Polisi masih mengusut mutilasi di Pasar Baru, Jakarta. Setelah rekonstruksi, kini polisi memeriksa kejiwaan 2 tersangka. 2 tersangka yang merupakan pasangan kekasih telah merencanakan pembunuhan untuk merampas harta korban. Dari pemeriksaan, polisi menyebut tersangka perempuan memiliki latar belakang yang menarik karena pernah menjadi pelajar yang berprestasi dan bekerja di perusahaan terkemuka. Tentang profil dari tersangka, memang ada sisi menarik sih ya, dari sisi tersangka, khususnya tersangka yang wanita. Itu kalau dilihat dari tingkat kecerdasan intelektualnya, itu merupakan orang yang cukup cerdas. Terbukti dia merupakan salah satu sarjana lulusan MIPA di universitas terkemuka di Indonesia ini. Dan kemudian pekerjaannya pun sebelumnya dia sempat memberikan pelajaran atau jadi guru les atau privat di beberapa orang gitu karena kemampuannya gitu. Dan juga termasuk orang yang berprestasi. Sebelum peristiwa ini dia merupakan salah satu pernah menjadi peserta Olimpiade Kimia di tingkat SMA-nya. Artinya ada satu perubahan yang cukup drastis dengan melihat kejadian latar belakang orang ini seperti itu, terus kemudian fakta saat ini sangat bertolak belakang. Awalnya 2 tersangka berencana mengubur jasad korban di kontrakan di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Namun rencana para tersangka gagal setelah jasad yang disimpan di apartemen Kalibata terendus dan menguak kejahatan berencana mereka. Kini 2 tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati tidak mendapati luka bekas penganiayaan pada 5 jasad ABK yang ditemukan dalam ruang pendingin kapal motor Starindo Jaya Maju 6. Usai diotopsi, kelima jasad anak buah kapal dibawa keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Jasad 5 anak buah kapal KM Starindo Jaya Maju 6 selesai diotopsi tim dokter forensik Rumah Sakit Polri. Hasil pemeriksaan otopsi kelima jenazah ABK langsung diberikan tim dokter forensik ke Polres Kepulauan Riau untuk pengembangan lebih lanjut. Hasilnya tidak ditemukan luka penganiayaan maupun benda tajam pada kelima jenazah. Sementara ini sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya, jadi semua masih dalam proses pemeriksaan. Beberapa sampel kita ambil untuk kita periksa ke laboratorium. Jadi nanti hasilnya akan saya sampaikan kepada penyidik. Sebelumnya penemuan mayat 5 ABK terungkap saat polisi tengah berpatroli di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu pada Kamis 17 September lalu. Kelima jenazah telah disimpan selama 12 hari di dalam ruang pendingin atau freezer kapal motor Starindo Jaya Maju 6. Hasil pemeriksaan sejumlah saksi termasuk nahkoda kapal. 5 ABK tersebut diduga tewas karena minum miras oplosan. Sampai dengan saat ini sudah 6 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, termasuk salah satu adalah nakodanya dan beberapa ABK yang lain yang memang mengetahui pada saat mereka bersama-sama mengoplos dan meminum minuman keras yang alkohol ya, memang campurannya pun termasuk dia sudah sampaikan itu menggunakan alkohol 90%, kemudian ada menggunakan satu minuman itu energi. Setelah melakukan minum merasakan ada pusing-pusing, kemudian sakit di perut serta sesak napas sehingga meninggal dunia. Usai otopsi, kelima jenazah kapal KM Starindo Jaya Maju 6 diserahkan ke masing-masing keluarga untuk dimakamkan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sudah sepekan pelaku penusukan terhadap ulama Syekh Ali Jaber diperiksa tim penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung. Dan rencananya dalam waktu dekat tersangka Alvin Andrian akan menjalani observasi kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Reskrim Polresta Bandar Lampung terus memeriksa pelaku penusukan terhadap ulama Syekh Ali Jaber Sabtu siang. Namun tersangka Alvin Andrian belum menjalani observasi kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
Tersangka dinilai dalam keadaan stabil saat mengikuti serangkaian pemeriksaan berita acara pidana oleh penyidik, termasuk saat memperagakan adegan rekonstruksi yang digelar polisi Jumat siang kemarin. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pantra Arsyad mengatakan pihaknya masih fokus merampungkan pemberkasan berita acara perkara pidana tersangka. Polisi menilai pelaku secara sadar menyerang dan menikam ulama Syekh Ali Jaber. Bahwa pada saat pemeriksaan itu dalam keadaan bisa apa yang dipertanyakan oleh penyidik dapat dijawab. TSK AA tersebut dalam keadaannya bisa melaksanakan apa yang menjadi sesuai dengan berita acara pemeriksaan tersebut. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung belum dapat memastikan kondisi kesehatan jiwa tersangka karena belum ada permintaan visum et vertum dari pihak kepolisian kepada pihak Rumah Sakit Jiwa untuk mengobservasi kesehatan jiwa tersangka. Memang harus dilakukan pembantaran di rumah sakit jiwa untuk menentukan apakah yang bersangkutan ini memang ada gangguan jiwa atau tidak. Nah, pembuatan visum itu bukan hanya melihat yang bersangkutan apakah ada gangguan jiwa atau tidak, tetapi juga menilai apakah yang bersangkutan ini pada saat melakukan tindakan pelanggaran hukum itu memang dipengaruhi atau dikendalikan oleh gangguan jiwanya. Nantinya pihak rumah sakit akan membentuk tim dokter kejiwaan untuk menyelidiki apakah tersangka memiliki gangguan jiwa atau tidak. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Ada saja yang dilakukan pelanggar protokol COVID-19 saat dirazia petugas. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.